Tahukah kalian, jumlah penduduk di dunia saat ini mencapai angka 7 miliar jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, sebesar 300 juta orang mengidap depresi. Data ini didapat dari World Health Organization atau WHO. World Health Organization atau WHO memperkirakan terdapat kasus bunuh diri setiap 40 detik di seluruh dunia yang diakibatkan oleh depresi. Rasio bunuh diri di dunia mencapai 11,4 orang per 100.000 penduduk, di mana laki-laki cenderung lebih rentan melakukan bunuh diri dengan rasio sebesar 15 orang per 100.000 penduduk. Lantas, apa itu depresi? Apakah dampaknya sangat berbahaya bagi manusia? Depresi merupakan gangguan mental yang ditandai dengan adanya perasaan sedih, kehilangan minat, penurunan energi, perasaan bersalah, gangguan tidur, nafsu makan menurun, serta kurangnya konsentrasi. Menurut laporan Global Burden of Disease yang hasilnya juga diakui oleh WHO, Indonesia berada pada urutan kelima negara dengan tingkat depresi paling tinggi di dunia. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia atau PDSKJI mengatakan, dari 267,7 juta penduduk di Indonesia, sekitar 15,6 juta diantaranya mengalami depresi. Hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2018 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa dari jumlah penderita depresi di Indonesia, hanya 9% diantaranya yang minum obat atau menjalani pengobatan medis. Lalu, solusi apa yang dapat kita lakukan dalam menghadapi masalah ini? Jawabannya adalah DELPI, Depression Helper Therapy, yang dapat membantu memberikan penanganan medis yang tepat bagi penderita depresi sesuai dengan tingkat depresi pasien. Aplikasi DELPI dilengkapi dengan 3 fitur utama, yaitu kuesioner, chat dengan psikiater, serta terapi menggunakan virtual reality. Untuk fitur kuesioner sendiri berisi 21 pertanyaan yang didasarkan oleh BDI atau Back Depression Inventory, yang merupakan salah satu tes psikometri yang digunakan untuk mengukur tingkat depresi seseorang. BDI sendiri telah banyak digunakan oleh dokter kesehatan jiwa untuk menentukan tingkat depresi pasiennya. Selanjutnya untuk fitur chat, pengguna atau pasien dapat memilih dengan psikiater mana ia akan melakukan konsultasi melalui chat. Terakhir, untuk fitur terapi dengan menggunakan virtual reality, terdapat 2 macam terapi, yaitu menggunakan metode empty chair dan terapi dengan tujuan relaksasi. DELPI dibangun menggunakan sebuah aplikasi bernama Unity. Unity sendiri merupakan sebuah aplikasi yang biasanya digunakan dalam pembuatan game atau sering disebut dengan game engine. Untuk menyimpan data dari pengguna, kami memanfaatkan salah satu layanan yang disediakan oleh Google bernama Firebase. Firebase mendukung fitur real-time dan cloud messaging yang digunakan dalam membuat fitur chat yang ada di dalam DELPI. Untuk penggunaan aplikasinya sendiri, pasien dapat melakukan login ke aplikasi dengan mengisikan email dan password, lalu mengisi kuesioner yang telah disediakan untuk mengetahui tingkat depresi pasien. Setelah diketahui tingkat depresi dari pasien, maka pasien dapat memilih dengan psikiater mana ia akan melakukan konsultasi melalui chat. Selanjutnya, pasien dapat pergi ke psikiater untuk melakukan terapi empty chair. Karena penggunaan terapi ini sendiri harus didampingi oleh psikiater agar dapat dipantau perkembangannya. Namun tidak perlu khawatir, disediakan juga terapi dengan tujuan untuk relaksasi bagi pasien yang dapat digunakan tanpa pengawasan oleh psikiater. DELPI diharapkan mampu menjadi solusi bagi permasalahan depresi yang ada di Indonesia, melalui terapi yang menerapkan metode empty chair yang divisualisasikan ke dalam virtual reality, sehingga orang-orang yang menderita depresi dapat lebih mudah dalam menerima pengobatan terkait penyakitnya. Dan yang terakhir, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like jika dirasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.